Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Sebelumnya kita sudah membahas pergeseran atau translasi. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan cek aja, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, saya nggak akan ngasih rumusnya langsung, tapi kita akan nyari sendiri ya. Jadi seandainya teman-teman lupa, ya teman-teman bisa nyari sendiri nanti rumusnya kayak gimana. Kita akan ambil contoh aja. Teman-teman perhatikan diagram Cartesius berikut. Ini kita kasih angka. Kita ambil suatu titik, posisinya bebas ya, sembarang. Saya ambil aja posisinya itu di sini. Misalkan ini adalah titik A, koordinatnya adalah 4,2. Pertama kita akan cerminkan dulu titik A ini ke sumbu X. Jadi bayangkan X ini adalah cerminnya. Dan ingat konsep cermin, suatu benda jika kita cerminkan, maka jarak benda tersebut ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya ya. Di sini kita bicara cermin datar, oke? Jadi kalau misalkan A-nya di sini dan sumbu X ini cerminnya, ini kan jaraknya 2 satuan. Maka bayangannya itu pasti di sini nih. Nah, ini bayangannya. A aksen adalah di sini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan koordinatnya. Awalnya A itu kan 4,2. Setelah kita cerminkan ke sumbu X, bayangannya adalah 4,-2. Nah, di sini absisnya atau nilai X-nya nggak berubah, sama-sama 4 kan. Yang berubah itu nilai Y-nya dari 2 menjadi -2. Jadi kesimpulannya secara umum, jika kita mencerminkan suatu titik X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, -Y. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nilai Y-nya saja yang berubah tanda. Jadi misalkan contoh lagi, teman-teman punya suatu titik 2,6, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya berapa? Koordinatnya 2, -6 ya. Nilai Y-nya saja, ordinatnya saja yang berubah tanda. Oke. Nah, itu pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Anggap Y ini adalah cerminnya, sumbu Y ini cerminnya. Ini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4 kan ke cerminnya. Maka bayangannya itu pasti di sini, jaraknya 4 lagi. Nah, di sini nih. Ini adalah bayangan titik A kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, lihat koordinatnya. Awalnya kan 4,2 menjadi -4,2. Ayo, kesimpulannya gimana? Ternyata nilai X-nya yang berubah, yang awalnya 4 menjadi -4. Nilai Y-nya itu tetap sama-sama 2. Jadi secara umum titik A, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah -X, Y. Ingat ya, terhadap sumbu X tadi yang berubah nilai Y-nya. Oke, terhadap sumbu Y yang berubah adalah nilai X-nya. Contoh 6, -4 kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah kan X-nya. Ini menjadi -6, Y-nya tetap -4. Simpel kan? Oke, itu terhadap sumbu Y. Nah, sekarang jika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y. X sama dengan Y itu di sini. Nah, ini adalah garis X sama dengan Y. Oke. Nah, bayangkan titik A ini kita cerminkan terhadap garis ini, maka bayangannya di mana? Di sini ya. Nah, ini bayangannya. Jadi jarak bayangan, jarak benda ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Oke, dan ini tegak lurus. Nah, jadi yang awalnya 4,2 setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X menjadi 2,4. Perubahannya gimana coba? 4,2 menjadi 2,4. Berarti kan nilai X dan Y-nya itu ditukar. Oke? Jadi secara umum titik A, X, Y jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Awalnya X, Y menjadi Y, X. Contoh 2017, 2016 kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X, sama ya.
Maka bayangannya gimana? Tinggal teman-teman tukar abscis dan ordinatnya menjadi 2016,2017 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita cerminkan terhadap titik asal? Titik asal itu ini nih, 0,0 ya. Titik A, jika titik ini sebagai cerminnya, berarti kan bayangannya di sini nih. Kita tarik lurus, bayangannya tuh di sini, teman-teman. Nah, ini bayangannya. Oke, ini pasti melewati ini. Oke. Nah, jadi jarak ini ke sini sama dengan jarak pusat atau titik asal ke bayangannya. Oke, ini A aksen ya. Lihat dari 4,2 kita cerminkan terhadap O 0,0, hasilnya adalah negatif 4, negatif 2. Jadi perubahannya gimana? Angkanya itu sama-sama 4 dan 2, cuman tandanya yang berubah ya. Yang di sini jadi negatif. Jadi secara umum titik A, X, Y kita cerminkan terhadap garis atau terhadap titik 0,0, titik O, titik asal ya. Maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Tinggal ganti jadi negatif. Nah, itu terhadap titik asal. Sekarang kalau kita cerminkan titik A ini terhadap X sama dengan H. Kita ambil ini X sama dengan 2 aja. Oke. Coba kalau X sama dengan 2 ini kita jadikan cermin, maka bayangan titik A di mana? Ini jaraknya ke cermin kan 2 satuan. Nah, berarti bayangannya itu di sini. Ya enggak? Jaraknya harus sama. Jadi A aksen bayangannya itu di sini. 0,2. Nah, jadi titik A kalau kita cerminkan terhadap X sama dengan sekian ya, nilai yang berubah itu nilai X-nya, Y-nya itu tetap. Di sini Y-nya 2, ini juga 2. Yang berubah itu X-nya. Nah, perubahannya gimana? Perubahannya itu seperti ini. A, X, Y kita cerminkan terhadap X sama dengan H misalnya. Maka bayangannya adalah 2H min X. Nah, ini perubahan X-nya dan Y-nya tetap Y. Contohnya yang ini ya. Awalnya kan 4,2. A itu 4,2. Kita cerminkan terhadap X sama dengan 2. Berarti 2 ini H-nya teman-teman. Maka X-nya berubah menjadi 2 kali H. Berarti 2 kali 2 dikurangi 4. Oke, 2 kali 2 kan 4. Lalu dikurangi X-nya, dikurangi 4, Y-nya tetap 2. 4 dikurangi 4 kan 0, 0,2. Sesuai kan? Oke. Nah, jadi itu cara menghitung nilai X-nya. Sekarang kita cerminkan terhadap Y sama dengan H. Nah, misalkan cerminnya adalah Y sama dengan 3, maka bayangannya di mana? Ini kan jaraknya 1, berarti di sini kan. Nah, bayangannya tuh di sini. A aksen adalah 4,4. Jadi nilai X-nya dari 4 dia tetap 4, yang berubah adalah Y-nya dari 2 menjadi 4. Perubahannya Y-nya, caranya sama seperti yang tadi. Misalkan suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan H, nilai X-nya tetap X dan Y-nya berubah menjadi 2H min Y. Kalau tadi kan 2H min X. Oke, nah ini perubahannya. Contoh, kita ambil angka lain. Misalnya 2,6 ini kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1. Maka bayangannya gimana? X-nya tetap 2, Y-nya berubah menjadi 2 kali H, 2 kali 1 ya, dikurangi Y. 2 kali 1, 2 dikurangi 6, negatif 4. Nah, ini bayangannya. Seperti itu ya. Nah, terakhir ada yang kelewat tadi Y sama dengan X. Sekarang Y sama dengan negatif X. Misalkan titik A ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini cerminnya. Maka bayangannya tuh sama, akan ada di sini nih, teman-teman. Ya, dia akan ada di seberangnya. Di sini. Oke. Jadi yang awalnya 4,2 kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 4. Itu perubahannya gimana? Posisinya dibalik ya, 4 dan 2 kan, menjadi 2 dan 4. Dan tandanya berubah, yang awalnya positif menjadi negatif. Jadi secara umum X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X menjadi negatif Y, negatif X. Oke, nah ini yang perlu teman-teman ingat. Nanti akan kita bahas beberapa contoh soal.
Dan sekarang akan saya bahas bagaimana cara menyelesaikan refleksi dengan menggunakan matriks. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan refleksi atau pencerminan menggunakan matriks. Nah, kalau menggunakan matriks, teman-teman harus ingat matriks untuk masing-masing refleksi. Kita mulai dari pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Nah, tadi udah kita bahas, jika suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya berubah jadi negatif ya. Jadi X, negatif Y. Nah, matriks transformasinya adalah ketika posisinya masih sama X, Y masih X, Y, maka gunakan identitas 1 0 0 1. Di sini Y-nya berubah jadi negatif. Nah, negatif berarti di sini ya. Jadi yang atas ini untuk X, yang bawah ini untuk Y. Ya. Karena Y-nya negatif, maka negatif satunya ini negatif di sini. Coba terhadap sumbu Y. X, Y masih X, Y. Jadi masih kita gunakan identitas 1 0 0 1. Di sini X-nya yang negatif, berarti yang atas yang kita kali negatif. Nah, ini matriks transformasi untuk refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang refleksi terhadap Y sama dengan X. Awalnya X, Y menjadi Y, X. Ini kan dibalik ya. Posisinya dibalik. Jadi kita gunakan identitas yang dibalik juga. Jadi satunya itu ada di diagonal sekunder 0 1 1 0. Ya, di sini nggak ada yang negatif, berarti ini juga dua-duanya positif. Sekarang refleksi terhadap Y sama dengan negatif X. Awalnya X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Ini kan dibalik ya. XY ini YX. Jadi kita gunakan identitas yang dibalik juga 0 1 1 0. Di sini dua-duanya negatif, jadi negatif negatif. Nah, sekarang pencerminan terhadap titik asal atau O 0,0 X, Y masih X, Y. Jadi masih kita gunakan identitas 1 0 0 1. Dua-duanya negatif, jadi negatif, ini negatif. Nah, sekarang pencerminan terhadap X sama dengan H. Nah, ini agak lumayan ribet, jadi langsung aja saya kasih. Ini untuk mencari koordinat bayangan jika dicerminkan terhadap X sama dengan H menggunakan matriks. Caranya seperti ini. Nah, ini untuk Y sama dengan H menggunakan matriks. Ini boleh teman-teman catat. Nah, bagaimana cara menggunakan matriks ini untuk refleksi pencerminan? Kita coba soal berikut ini. Tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, caranya koordinat bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan hasil kali matriks transformasi dengan koordinat asal. Di sini pencerminankan terhadap Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X itu yang ini. Lihat matriksnya 0 negatif 1 negatif 1 0. Jadi matriks ini yang kita gunakan. Ya. Misal terhadap sumbu X. Kalau misalkan terhadap sumbu X, berarti teman-teman gunakan matriks ini. Ya, sebelah sini gunakan matriks ini. Oke, kita kerjakan bagian sini. Ini kita kalikan aja. Kita gunakan perkalian matriks seperti yang udah kita pelajari, baris kali kolom ya. 0 kali 6 0, negatif 1 kali 3 negatif 3. Negatif 1 kali 6 itu negatif 6, 0 kali 3 itu 0. Maka X aksen, Y aksen, 0 tambah negatif 3 itu negatif 3. Negatif 6 tambah 0 itu negatif 6. Jadi bayangannya itu B aksen, koordinatnya adalah negatif 3, negatif 6. Nah, kalau kita gunakan cara ini, jika suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, perubahannya gimana? Y sama dengan negatif X, dia berubah, kita balik dan berubah tanda ya. Jadi menjadi negatif Y, negatif X. Jadi kalau awalnya titiknya 6,3 kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, dia berubah menjadi negatif 3, negatif 6. Hasilnya kan sama, ya enggak? Oke, tadi udah kita bahas refleksi suatu titik ya, suatu titik koordinat. Nah, sekarang refleksi suatu garis atau kurva. Kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan persamaan bayangan garis 3x tambah 2y min 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Ayo, masih ingat matriks untuk y sama dengan x?
X, Y kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu tinggal kita balikkan, ya enggak? Menjadi Y, X. Kalau dibalik berarti kita gunakan identitas yang dibalik. 0, 1, 1, 0. Di sini dua-duanya positif, berarti ini juga positif. Nah, ini adalah matriks untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X. Oke, jadi X aksen Y aksen itu 0, 1, 1, 0 seperti yang barusan udah kita cari, kali X Y. Ini kita kalikan aja. 0 kali X 0, 1 kali Y. Atasnya Y, bawahnya 1 kali X ditambah 0 kali Y 0. Berarti X kan. Nah, dari sini kita peroleh X aksen sama dengan Y. Nah, ini nanti kita balik ya. Awalnya X aksen sama dengan Y, ini kita nyatakan menjadi Y sama dengan X aksen. Kemudian baris keduanya Y aksen sama dengan X. Ini kita balik juga menjadi X sama dengan Y aksen. Nah, selanjutnya ini kita substitusi ke persamaan garis awal, yaitu 3X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti dengan Y aksen, dan Y-nya kita ganti dengan X aksen. Atau aksennya nggak teman-teman tulis juga nggak apa-apa ya. 3 kali Y aksen, Y-nya aksennya kita buang, jadi 3Y. 2 kali X aksen itu 2X. Min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan garis ini. Atau mau dibalik X dulu juga boleh. 2X tambah 3Y min 1 sama dengan 0. Oke, sekarang saya bahas beberapa contoh soal dengan bentuk yang berbeda ya. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan A aksen koordinatnya negatif 1, 2. Koordinat titik A adalah, nah konsepnya itu seperti ini. Misalkan suatu titik A kita cerminkan terhadap suatu garis, bayangannya adalah A aksen. Nah, jika A aksen ini kita cerminkan terhadap garis yang sama, maka bayangannya adalah A, ya enggak? Nah, jadi kalau kita mau nyari koordinat titik A, ya kita cerminkan aja, kita refleksikan aja A aksen terhadap garis ini. Oke, jadi A aksen negatif 1, 2 kita cerminkan terhadap X sama dengan 1, X sama dengan 1, maka bayangannya adalah A itu sendiri ya. Jika kita cerminkan terhadap X sama dengan H, tadi udah kita bahas. Kalau X, Y kita cerminkan terhadap X sama dengan H, yang berubah kan X-nya saja ya. Bayangannya gimana? 2H min X dan Y-nya tetap. Jadi ini Y-nya tetap 2, yang berubah adalah X-nya. Menjadi 2H min X. Di sini H-nya itu 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2 dikurangi negatif 1, 3. Y-nya tetap 2. Jadi hasilnya adalah 3,2. Ada nggak? Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Segitiga PQR memiliki koordinat P-nya 3,2, Q-nya negatif 1,0, dan R-nya negatif 3,4. Segitiga PQR direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen adalah X, Y kalau kita cerminkan, refleksikan terhadap Y sama dengan X, perubahannya gimana? Tinggal kita balik absis dan ordinatnya ya, menjadi Y, X gitu. Jadi ini tinggal kita balik aja teman-teman. Jadi yang awalnya P-nya itu 3,2, ini menjadi P aksennya 2,3 gitu. Kemudian Q-nya negatif 1,0, maka Q aksennya adalah 0, negatif 1, dan R-nya berapa? Negatif 3,4. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka R aksen adalah 4, negatif 3. Ada nggak? 2,3, 0, negatif 1, dan 4, negatif 3. Yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Hasil refleksi titik P 2, negatif 5 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Oke, suatu titik X, Y jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, negatif ya, negatif X, maka perubahannya gimana? Posisinya kita balik dan dia berubah tanda. Maka ini akan menjadi negatif Y, negatif
X. Jadi yang ini P-nya 2, negatif 5 kita cerminkan dulu terhadap Y sama dengan negatif X akan menjadi negatif 5 kali negatif itu positif 5, 2 kali negatif, negatif 2. Nah, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y yang awalnya X, Y, jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah tanda ya, menjadi negatif X, Y. Jadi yang ini ya, kita cerminkan terhadap sumbu Y, X-nya berubah tanda. Ini 5-nya menjadi negatif. Negatif 5, Y-nya itu tetap negatif 2. Nah, ini bayangannya. Negatif 5, negatif 2. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Titik A negatif 2, negatif 4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan P. Lalu dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan Q, menghasilkan A double aksen 6, negatif 2. Pertanyaannya, hasil dari 3P ditambah 4Q. Oke. Nah, titik A negatif 2, negatif 4 kita cerminkan terhadap Y, terhadap X ya. Terhadap X sama dengan P. Maka yang berubah apanya? Nilai X-nya kan? X-nya berubah menjadi 2P min X, ya enggak? 2P min negatif 2 plus 2. Y-nya tetap negatif 4. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap Y sama dengan Q. Maka di sini yang berubah adalah nilai Y-nya. X-nya tetap 2P plus 2. Y-nya berubah menjadi 2Q dikurangi negatif 4 plus 4. Nah, ini adalah bayangannya. Sementara di soal bayangannya koordinatnya adalah 6, negatif 2. Berarti bagian sini ini nilainya adalah 6 dan bagian sini ini nilainya adalah negatif 2. Jadi kita dapat 2P tambah 2 sama dengan 6. Maka 2P sama dengan 6 dikurangi 2 atau 4. Maka P sama dengan 4 dibagi 2, P-nya 2. Nah, Q-nya yang sebelah sini 2Q ditambah 4 sama dengan negatif 2. 2Q sama dengan negatif 2 dikurangi 4, negatif 6. Maka Q-nya adalah negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, ini P dan Q-nya. Yang kita cari adalah 3P ditambah 4Q. Ditambah 4Q. Berarti 3 kali P-nya itu 2 ditambah 4 kali Q-nya negatif 3. 2 kali 3, 6. 4 kali min 3 itu min 12. 6 dikurangi 12, negatif 6. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Bayangan garis Y min X tambah 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y min 1 sama dengan 0. Nah, ini sama aja dengan Y sama dengan 1 ya. Memotong sumbu X di titik. Oke, kita cari dulu bayangannya. Suatu titik X, Y jika kita cerminkan terhadap Y sama dengan H, atau di sini H-nya itu 1, Y sama dengan 1, maka yang berubah adalah Y-nya ya. Jadi X, 2H berarti 2 kali 1 dikurangi Y min Y. Nah, ini perubahannya. Nah, dari sini kita dapat X aksen Y aksennya, teman-teman. Jadi bagian sini tuh X aksen. Bagian sini ini Y aksen. Jadi kita peroleh X aksen sama dengan X, maka X sama dengan X aksen. 2 min Y sama dengan Y aksen, atau Y aksen sama dengan 2 min Y. Dari sini kita peroleh positif Y, Y sama dengan 2 dikurangi Y aksen. Ya enggak? Nah, ini yang akan kita substitusi ke persamaan garis awal. Y dikurangi X tambah 1 sama dengan 0. Y-nya kita ganti jadi apa? Jadi 2 min Y aksen. 2 min Y aksen dikurangi X, X-nya diganti dengan X aksen, ditambah 1 sama dengan 0. Atau aksennya teman-teman buang juga nggak masalah ya. Jadi min Y min X tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 0. Nah, atau ini kita kali negatif ya. Kita kali negatif jadi positif Y tambah X dikurangi 3 sama dengan 0.
Atau ini boleh kita ubah jadi Y tambah X sama dengan positif 3. Nah, yang kita cari adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong sumbu X ini artinya Y-nya 0. Kita ganti Y-nya dengan 0. 0 tambah X sama dengan 3. Oh, ternyata X-nya adalah 3. Jadi kalau Y-nya 0, ternyata X-nya sama dengan 3. Jadi koordinatnya itu X, Y 3,0. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Jika garis 3X tambah 4Y sama dengan negatif 12 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka persamaan garis bayangannya adalah, nah ini kita simpan dulu, kita pakai nanti di akhir ya. Teman-teman perlu ingat perubahan jika pencerminan terhadap sumbu Y. X, Y jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya ya, menjadi negatif X, Y-nya tetap. Nah, dari sini kita peroleh ini adalah X aksen, dan bagian sini ini adalah Y aksen. Jadi negatif X sama dengan X aksen, atau X sama dengan negatif X aksen. Oke. Nah, Y-nya Y sama dengan Y aksen, jadi Y-nya nggak berubah. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan garis ini. 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 12. X-nya kita ganti jadi min X aksen. 3 kali min X aksen ditambah 4, Y-nya kita ganti dengan Y aksen sama dengan negatif 12. Aksennya mau teman-teman buang juga gak masalah. 3 kali min X, min 3X ditambah 4 kali Y 4Y sama dengan negatif 12. Di sini X-nya positif semua, jadi ini kita kali negatif ya. Negatif 3X kali negatif 1 itu positif 3X. 4Y kali negatif 1 negatif 4Y. Dan ini jadi positif 12. Ada nggak? 3X min 4Y sama dengan 12. Yang ini ya, 3X min 4Y sama dengan 12. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Atau ini soal terakhir ya. Ini soal terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Garis 2X min Y min 4 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Hasil pencerminan garis tersebut adalah suatu titik X, Y jika kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka perubahannya gimana? Masih ingat gak? Perubahannya itu dibalik antara X dan Y-nya. Absis ordinatnya kita balik, dia menjadi Y, X. Kemudian ini kita cerminkan lagi terhadap sumbu X. Jika terhadap sumbu X nilai Y-nya yang berubah ya, berarti di sini Y itu yang ordinat. Menjadi Y, ini yang berubah nih ordinatnya. Menjadi negatif X. Oke. Nah, itu perubahannya. Ini adalah nilai X aksen dan ini adalah nilai Y aksen. Jadi kita peroleh X aksen itu sama dengan Y atau Y sama dengan X aksen. Dan Y aksen sama dengan negatif X, maka X sama dengan negatif Y aksen. Nah, ini yang akan kita substitusikan ke persamaan garis awal. 2X min Y min 4 sama dengan 0. X-nya kita ganti jadi negatif Y aksen ya. 2 kali negatif Y aksen dikurangi Y, Y-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 4 sama dengan 0. 2 kali negatif Y aksen, negatif 2Y aksen dikurangi X aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Atau aksennya kita buang, gak masalah. Ini kan negatif, kita kali negatif semua ya. Jadi positif 2Y ditambah X tambah 4 sama dengan 0. Ada nggak? 2Y tambah X tambah 4 sama dengan 0. Atau mau X dulu boleh. X tambah 2Y tambah 4 sama dengan 0. Yang ini ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sampai sini dulu pembahasan transformasi yang kedua, yaitu refleksi. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.